96.3 RPK FM Jakarta. Selamat sore sahabat RPK. Itu kok San Siro? Kedengeran nggak? Masuk suara? Oke. Ini masih di ini ya. Apa biar suaranya kedengeran? Baik sahabat RPK, saya buka dulu ya. Ini kita kembali di program TOS Teman Olahraga Sore-sore. Saat ini sahabat RPK yang mengudara jam 17 sampai jam 18 bersama saya Daniel Tanamal. Ada rekan Arthur Tison juga di San Siro. Halo semuanya. Suaranya kedengeran no ya. From Italiano dia. Kalau kemarin dari Old Trafford, dia sekarang di San Siro ya. Kan dekat naik kereta sekali 2 kali lah. Iya. Naik Kok kereta bisa bawah sih? laut. Di sana bukannya lagi di lockdown, bro? Kan ada surat tugasnya. Surat kayak di tugas. Indonesia. Apalagi kalau KTP Jakarta ya. Iya. Tidak perlu menunjukkan surat. Ya bisa banget. Oke, masih berhubungan dengan PSBB dan juga work from home. Jadi Arthur work from ya home-nya itulah gitu ya. Home-nya ya, home ground dari AC Milan. Oke, terus seperti biasa setiap 2 minggu sekali kita di coaching klinik ya bro ya. Benar banget. Ya, ngobrolin topik-topik seputar dunia olahraga ya. Dan spesial setiap minggu pertama. Ini minggu berapa sih bro? Ini minggu ke 2 ya kayaknya ya. Minggu kedua ya? Enggak, minggu ketiga. Minggu ketiga. Pertama dan ketiga kita di Teman Olahraga Sore-sore alias TOS itu punya topik yang asik banget ya, yang seru banget seputar dunia futsal. Dan masih Coach bersama Coach David Anulaita ya. Iya. Yang juga sudah terhubung. Betul banget, ada di layar YouTube ya. Kalau sahabat RPK pengen lihat kita tampil. Ada di layar YouTube dari sahabat RPK ya. Halo Coach. Halo. Oh sedap, udah masuk dia. Apa kabar? Kabar baik. Tetap semangat, tetap sehat ya Coach ya. Tetap semangat. Luar biasa. Ini bajunya Coach rata-rata warna hijau mulu ya. Ini supporter Persebaya PSMS Medan atau lagi Ramadan apa gimana nih makanya hijau? Iya, Ramadan biasanya. Iya. Ketupat. Bener. Sebelumnya sebelum kita lanjut bro, atas nama kru lalu juga atas nama TOS terutama kita juga mau mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu pelatih futsal tim klub ya dari Famos kalau tidak salah, Bonsu Hasibuan ya Coach. Betul ya. Usianya masih muda tapi dia harus meninggalkan kita semuanya. Tentunya kedukaan tersendiri buat dunia futsal Indonesia, terutama juga pastinya buat klub dari Famos ya. Pastinya harus diteruskan nih semangatnya dia terutama sebagai pelatih futsal yang punya ya sama lah Coach ya. Kalau sesama coach tuh pasti punya keinginan apa nih Coach? Memajukan futsal di Indonesia ya. Oke. Coach, sedikit dong soal si almarhum nih. Ada cerita perkenalan kah atau juga seorang sosok yang bagaimana nih terutama untuk perkembangan dunia futsal di Indonesia nih Coach? Iya. Kalau dengan almarhum Coach Bongsu itu pertama kita kenal di Biang Bola ya. Tim Biang Bola. Waktu itu dia juga sebagai pemain dan sebagai asisten pelatih. Nah, kalau dengan saya sendiri waktu itu saya ada di swap. Jadi kita ketemu di lapangan biasanya untuk pertandingan. Dan Coach Bongsu ini juga dia banyak bawa anak-anak Bandung. Juga sempat ngelatih di UKI juga untuk di Liga Mahasiswa. Dan kemudian dia pernah ikut Homeless World Cup. Jadi dianya. Dia sebagai pelatih dan sebagai pemain di Homeless World Cup waktu itu. Homeless World Cup, keren. Di Meksiko. Luar biasa. Yang terkenal di Homeless World Cup adalah tendangan saltonya tuh. Itu viral banget waktu itu. Dia punya prestasi juga ya. Wah, kemudian dia ikut bawa banyak anak Bandung pergi ke Mataram memperkuat tim Famos Mataram. Mataram.
Oke. Ya jadi pastinya kehilangan juga ya semua dunia futsal Indonesia ini nih, bro. Walaupun begitu, itu kedukaan lah, salah satu berita duka. Tapi ada berita baiknya juga kalau dari dunia futsal nih coach, terutama dari perwasitan ya. Jadi kabarnya wasit Indonesia ini sudah memiliki satu lagi wasit lisensi FIFA ya coach untuk futsal ya. Waduh, selamat ya Tur. Iya. Ya, bukan gua. Oh, bukan. Siapa Tur? Windy Agustina Putra. Wih. Ini resmi memiliki lisensi wasit futsal FIFA 2020. Wow. Jadi ini merupakan wasit futsal FIFA yang aktif ketiga di Indonesia. Ketiga. Wah. Coach jangan-jangan kenal juga nih? Ini sama coach wasit yang dulu kita pernah undang itu. Itu masih di bawah angkatan mereka gitu. Ini wasit baru, wasit muda. Wasit baru ya, masih muda ya? Wah. Iya, masih muda. Oke. Keren. Luar biasa. Dan ini materi yang hari ini akan kita bahas ya, sahabat RPK juga bisa ikutan nanti tanya-tanya ya. Ini balik ke dalam dunia profesionalitas futsal terutama di kepelatihan ya. Ini soal pentingnya spesialisasi ya. Spesialisasi pelatih gitu. Jadi ini apa dan bagaimananya, langsung aja nih sedikit pengantarnya nih coach soal spesialisasi pelatih gitu. Apakah yang sudah dimaksud dengan pelatih atau dia sudah punya kalau bisa dibilang tuh gelar pelatih futsal sudah mesti udah punya spesialisasi atau sebenarnya belum, atau spesialisasi itu khusus gitu itu atau bagaimana coach? Iya, jadi kan kalau dibilang di Indonesia ini kuantitas ya, kuantitas dari pelatih-pelatih yang berlisensi sudah banyak. Nah, namun mereka ini pada saat mereka mendapat lisensi itu kan masih umum ya, umum. Nah, sekarang sementara ini banyak pelatih-pelatih itu yang punya akademi atau ngelatih di akademi itu bisa ngelatih itu dari segala kategori usia gitu. Dari usia muda atau mungkin grassroots, terus usia 13 sampai 16 tahun. Iya. Lalu dia juga nanganin juniornya, terus juga ikut nanganin tim senior sampai mungkin ikut ngelatih di liga profesional. Jadi masih banyak pelatih yang tumpang tindih ya kerjaannya. Artinya, tumpang tindih. Semua double job. Semua kategori diambil gitu kan. Ada juga. Kadang dia jadi pelatih juga, pelatih fisik juga, pelatih goalkeeper juga. Itu jadi makanya diperlukan spesialisasi ya. Artinya kan nggak semua pelatih itu bisa ngelatih anak kecil. Benar. Nah, semua pelatih itu bisa menangani tim yang usia muda di atas 13 sampai 16 tahun. Itu pasti ada cara yang berbeda dari masing-masing kategori. Mungkin apalagi kalau dia udah di Liga Pro itu berarti udah berbeda lagi cara ngelatihnya seperti itu. Mungkin kayak ini kali Tur, kayak dokter kali ya, ada spesialisasi tersendiri. Benar. Jadi ada pelatih umum, ada pelatih spesialis gitu. Makanya mungkin kalau di daftar kepelatihan ada orang-orang khusus yang membidangi, misalnya pelatih kiper ya kan, pelatih fisik, ada yang fisioterapi gitu. Itu beda-beda tuh. Wah, seru juga. Kira-kira kenapa coach? Maksudnya di Indonesia sendiri spesialisasi kepelatihan ini masih sedikit tuh karena memang nggak banyak yang tertarik dalam satu bidang, pengennya makan semuanya gitu ya. atau ekonomi juga tuh. Mungkin nggak bisa, karena kayak ada paketan juga kan. Nih paketnya bisa 3 item. Betul, tapi kalau mau yang cuma fokus 1 item harganya lebih mahal. Kan biasanya gitu tuh kalau di spesialisasi tuh. Gimana coach? Iya, sebenarnya sih memang karena di Indonesia lagi federasi itu fokusnya ke kuantitas dulu. Jumlah pelatih lebih banyak dulu, kemudian mereka setelah memenuhi kuota atau target yang mereka buat, lalu mereka mungkin membuat yang spesialisasi. Nah, hanya untuk
yang license AFC sudah ada nih yang spesialisasi, misalkan dia bisa ngambil level 1 untuk pelatih fisik. Oke. Terus juga dia bisa ngambil khusus level 1 to goalkeeper. Nah, yang belum ada adalah mereka ini yang berkecimpung nanti di kategori usia muda gitu. Itu yang belum. Dan kebanyakan mereka belum tahu gitu caranya ngelatih anak-anak muda, anak-anak usia muda ya, anak-anak kecil kayak gitu. Karena di kita pun belum ada expertnya gitu untuk pelatih usia muda. Belum ada role model pelatihnya seperti itu. Makanya perlu adanya tambahan di luar license ya, jadi perlu ada kayak kursus-kursus kecil lah untuk ngelatih kategori usia 13-16, usia di bawah 12 tahun, usia remaja maupun usia senior gitu. Oke. Wah, ini seru nih. Tapi kita harus break dulu ya. Sahabat RPK dan juga coach. Kita mau dengerin dulu nih yang sudah disiapin sama Daniel ya. Dan tetaplah bersama dengan TOS, teman olahraga sore-sore. Iya sih, udah ya. Aduh, kemarin kayaknya lu seneng juga ya Bundesliga main lagi ya. Iya, senangnya tuh akhirnya ada sepak bola yang bisa ditonton gitu. Padahal FIFA nayangin juga ya rerun. Rerun dari tahun jadul. Wah, tapi seneng juga ya. Walaupun tanpa penonton, Bre ya. Betul, tapi ya oke lah, maksudnya bisa memberikan hiburan juga, terus juga tapi nggak tahu nih apa nanti liga-liga Eropa yang lainnya juga akan mengikuti jejak. Walaupun jejak dari Jerman ya, walaupun kan Jerman itu secara pemerintahnya memang lebih dahulu lah menghadapi COVID-19 ini udah mulai agak gimana gitu ya, dibandingkan Inggris, Italia yang memang parah banget. Emang sih bro, kalau misalnya inget ya, semua obat-obat insektisida gitu ya, kan dari sana. Produksi Bayer, promo. Bayer ya. Kalau ada virus disemprot langsung. German technology. Abis itu mungkin liga-liga yang lain juga selain Liga Belanda kali ya akan mulai bergulir kayaknya. Italia juga. Paling kan yang udah duluan itu kan Liga Prancis ya, sama Liga Prancis bahkan udah menobatkan PSG sebagai pemenang gitu kan. Oh gitu ya? Ya. Waduh. Liga Prancis udah duluan, ada Turki kalau nggak salah ya. Turki apa gitu. Ada lagi yang udah duluan selesai begitu. Gitu. Ini ada satu komen ini dari YouTube. Ada dua sebenarnya. Yang pertama, hai Hansaragi ya yang lagi nonton juga. Selamat sore Coach David, semoga sehat-sehat. Oh, sedap. Dari Hansaragi. Lalu dari Ino Matulesi. Ini hai Ino yang lagi nonton ya. Katanya di Indonesia sepertinya sebelum masuk melatih usia emas grassroots harus kenal dulu nih child protection policy. Dan ini benturan banget sama culture dan budaya kita. Culture ya, budaya begitu ya. Nah, ada tanggapan nggak Coach kira-kira? Iya memang kalau kita mengajar anak di bawah grassroots ya, di bawah usia 12 tahun atau bahkan kan kalau usia anak tuh dibilang kalau di Indonesia itu dari 0 bisa sampai umur 18 tahun itu masih dibilang anak gitu ya. Nah, memang harus ada policy ya, proteksi itu untuk supaya misalkan pelatih tidak menyentuh bagian-bagian tubuh si anak seperti itu, atau tidak melakukan bullying terhadap anak atau kekerasan terhadap anak juga, misalkan bahkan kontak terlalu intim sama anak pun nggak boleh gitu ya kan. Misalkan bagi nomor telepon atau apa itu juga harusnya ada. Cuman memang di Indonesia memang belum ada aturan-aturan seperti itu. Nah, bahkan kalau seperti saya misalkan di Asena Foundation dengan Save the Children itu sebelum ngelatih kita udah dikasih surat perjanjian gitu untuk proteksi seperti itu. Jadi kalau misalkan pelatihnya melanggar ya akan disanksi gitu.
Oke. Nah itu yang kita belum punya, dan dari federasi itu pun belum ada aturan-aturan khusus gitu, dan belum ada penyegaran bagi pelatih-pelatih yang ingin melatih anak-anak itu harus seperti apa. Ini yang masih kurang di kita. Oke. Itu yang masih kurang. Waduh. Iya, mungkin nanti jadi topik lainnya ya. Kita kembangin lagi tuh, Bro. Ya. Soal ini nih, karena menarik banget. Tapi sebelumnya kita balik lagi ke topik kita soal spesialisasi. Spesialisasi. Pelatih gitu ya. Kalau dari dasar pendidikannya sendiri ada nggak sih coach untuk spesialisasi setiap items gitu? Untuk dasar pendidikannya sebenarnya nggak ada ya. Karena kan lisensi itu dibuat itu untuk pelatih secara umum, secara general. Nah, harusnya hanya ada pelatihan lebih lanjutan untuk supaya pelatih itu misalkan mau menangani pemain usia dini, junior, senior, atau kan kalau di Indonesia ada yang pelatih sekolah, pelatih kampus, itu pasti berbeda. Caranya berbeda, kurikulumnya berbeda, terus lebih ke cara penyampaian ya pada saat melatih itu kan nggak bisa sama antara yang melatih anak-anak sama orang yang lebih dewasa, atau bahkan treatmentnya beda, iya. Iya, bahkan juga spesialisasi juga untuk pelatih wanita, khusus tim wanita ya. Nah, kalau tim wanita kan bisa dua, bisa pelatihnya wanita atau pelatihnya pria kan, seperti itu. Nah itu juga perlu ada semacam kelas khusus untuk spesialisasi untuk itu, melatih mereka gitu. Oke. Dan lo hilang? Ini kalau ngomongin spesialisasi juga coach, nanti itu ada penjurusannya nggak sih kalau misalnya masuk ke kelas sekolah kepelatihan gitu ya, misalnya yang khusus-khusus, atau memang seperti ya balik lagi kayak mungkin contoh terdekat ya tadi lah ya, kita kan taunya kalau spesialisasi kan kedokteran gitu ya, itu berarti mungkin ada pelatih umum gitu ya, kayak dokter umum gitu yang tahu semuanya, kemudian lebih spesialisasi lagi gitu. Untuk nyambung coach tadi itu kan bisa kemana-mana gitu ininya, jurusannya sama spesialisasinya bidangnya. Iya, itu yang bisa membuat itu ini federasi sih. Federasi. Kalau dari FIFA sendiri itu yang tadi umum tadi, dia ngambil spesialis level nasional, level 1 AFC, level 2 AFC, level 3 AFC. Dan itu tujuannya lebih ke pelatih itu bisa ngelatih timnas atau pelatih klub liga profesional. Nah, di level nasional itu sebenarnya untuk jadi udah kayak dokter gitu, dokter umum di level nasional sama level 1 AFC. Cuman kalau dia mau ngambil spesialisasi lagi, dia harus misalkan terutama untuk klub Liga Pro dia harus level 2 misalkan, seperti itu. Nah yang belum ada adalah kalau dia mau menangani tim putri misalkan, atau tim anak-anak grassroots. Nah itu yang memang FIFA nggak ada, tapi itu harusnya dari kita sendiri yang bikin seperti itu, sehingga pelatih itu bisa ngerti. Karena gini, pengalaman mereka ini ikut beberapa seminar coaching klinik. Nah, kadang yang diundang itu adalah pelatih liga profesional dari luar. Iya. Pesertanya bukan peserta yang latih yang setara gitu, sama profesional juga, tapi kebanyakan pembinaan. Jadi ketika ditanya ke pembicaranya nggak bisa ngejelasin lebih banyak karena itu kan bukan porsinya dia. Iya. Belum sesuai ya. Iya. Dan selalu ditanya apakah cocok dengan pembinaan ngelatih usia dini. Ya jawabannya si pembicara belum tentu cocok karena yang ngelatih bukan untuk anak-anak tapi untuk orang dewasa gitu. Oke. Ya, ini apalagi nanganin anak-anak. Ya ampun, nggak gampang memang ya.
Oke, kita mau lanjut lagi nih tapi waktunya ya. Saya nggak tahu jam di Santiro sama di studio sama nggak ya? Kalau nggak salah kita harus break dulu ya. Ini udah mau jam 12.30 malam, Bro. Oke. Kita balik lagi nanti ya. Ya. Balik lagi di Coaching Clinic di TOS, teman olahraga sore-sore ya. Masih Daniel Teramal, sorry bro. Tadi belum masuk. Belum ada suara gue ya di sana. Ya, ini biar kayaknya berasa delay dikit gitu kan, kita jalur internasional gitu. Bagus nggak? Ya. Oke, masih di Coaching Clinic Sobat RPK soal spesialisasi pelatih ya. Ini apa ya? Sedikit banyak sih sebenarnya bisa menghargai yang namanya profesi di dalam bidang olahraga, salah satunya pelatih dan di tim kepelatihan ya. Karena nggak gampang ternyata, terutama yang spesialisasi. Terutama tadi yang mau gue komentarin tuh Tur soal anak-anak tuh. Itu kayaknya emang harus khusus, terutama youth gitu ya. Gue kemarin baru lihat gitu ya, baru baca juga. Kirain lebih susah yang anak-anak ya, dari sisi gue nggak tahu kalau dari Coach David gitu ya. Ini sedikit melebar walaupun masih di materi soal spesialisasi. Kirain yang soal anak-anak gitu loh ya, yang di bawah umur berapa namanya 15, 14 gitu ya. Itu yang susah anak-anak SD gitu atau anak-anak SMP. Ternyata yang U19, U18 nih yang remaja-remaja mau ke arah dewasa yang masih transisi nih coach ini ya. Ini kan jiwa-jiwa rebelnya gitu, Tur. Sering kita dengar kan. Kalau di timnas kan ada yang keluar malam ya kan. Ada yang main kemana gitu. Lebih kompleks ketimbang anak-anak yang mungkin anak-anak SD atau SMP yang dilatih di lapangan aja susah. Abis itu kalau dilepas kan masih ada orang tua. Jadi masih sisi disiplinnya tuh, jam disiplinnya masih bisa ngikutin. Lah ini kalau di U17, U18 itu tuh. Ini coach butuh ini juga kali ya. Di spesialisasi kepelatihan itu terutama di futsal ada soal mental juga kalau yang diberikan kali coach ya. Nah, Coach David belum ada suaranya nih. Halo Coach. Oh, masih ke-mute. Masih ke-mute. Iya Coach, soal mental nih Coach. Iya, memang perlu ada tambahan ya. Jadi nggak hanya dari license aja, tapi harus ada tambahan dari coaching yang lain, coaching klinik yang lain. Kursus-kursus kayak psikologi gitu Coach. Psikologi juga begitu. Bagaimana menangani anak remaja, karena kan ada pelatih yang sukses menangani anak remaja, tapi dia nggak sukses kalau untuk menangani anak yang di bawah usia yang kecil ya, itu 12 tahun bawah. Tapi untuk menangani anak-anak yang remaja, mungkin yang SMP SMA dia mungkin sukses bisa. Ya. Bisa juga dia karena memang ada yang latar belakang jadi guru juga di sana, dia juga lebih dekat dengan mereka. Memang treatmentnya agak beda gitu. Nah itu yang nggak dapat di kursus license itu. Jadi memang perlu ada tambahan dari federasi untuk bagaimana caranya menangani pemain-pemain remaja, gitu. Sehingga nantinya pemain-pemain itu nggak hilang bakatnya. Betul. Sayang kalau misalkan kalau di usia muda kita perlu pelatih-pelatih yang punya yang bagus dalam skill, sehingga dia bisa mempraktekkan ke anak-anak dan anak-anak itu bisa ngerti, ya kan? Itu kalau ngandelin cuma pengalamannya dia sebagai mantan pemain gitu, coach bisa nggak sih? Tergantung kalau dia misalkan memang skillnya bagus dan dia bisa mencontohkan ke orang lain dengan baik, dia memang misalkan bagusnya untuk melatih anak-anak usia dini, sehingga anak-anak usia dini bisa lihat langsung contoh. Nah, tapi kalau dia memang dia ada juga yang mantan pemain, tapi dia nggak bisa nangani anak-anak kecil. Nah, dia bisa nangani pemain-pemain junior misalkan, karena dia tahu waktu dia masih dia sebagai junior waktu itu, seperti anak-anak ini sekarang misalkan. Nah, dari pengalaman dia sebagai pemain junior, dia bisa ngasih masukan lah
ya kan. Dan dia bisa kayak jadi kawan di dalam dari dalam klub itu tersebut, sehingga pemain nggak jauh gitu. Iya. Dibanding kalau misalkan pelatihnya masih model melatih anak-anak, tentunya ya yang jadi masalah nanti pada saat ngadepin anak-anak yang istilahnya bandel gitu ya, bakalan susah gitu nangani mereka gitu. Mentalitas kepelatihan juga penting dong ya coach ya. Mentality-nya. Iya. Bahkan di dunia pelatihan sekarang ada yang namanya 3D, three dimensional coaching. Oke. Three dimensional. Jadi nggak hanya fundamental aja yang dilatih, tapi ada sisi mental dan sisi psikologi yang perlu dilatih. Itu bahkan bagus untuk anak yang pelatih untuk yang latih di usia junior ya sampai ke yang senior. Gitu. Nah ini yang belum dikembangin di Indonesia. Oke. Masih banyak PR-nya berarti. Belum terlalu bisa dikembangin di Indonesia. Wah, jadi nih masuk banget nih di soal spesialisasi gitu. Berarti itu kebanyakan mungkin kalau kita nih coach yang pengen belajar kepelatihan futsal gitu ya, itu mau nggak mau berarti harus effortnya bisa sebisa mungkin kalau bisa gitu belajar di luar gitu atau sekolah di luar gitu coach. Iya, tambahan sih ya. Yang pasti harus punya tambahan, jadi nggak hanya dapetin dari ilmu pelatihan yang di license aja, tapi harus ada tambahan dari luar. Ya, seperti itu. Mahal coach. Tergantung sih ya. Sekarang juga ada yang online gitu, yang bisa kita ikut serta seperti itu. Oke. Tapi mending kelas online atau kelas tatap muka langsung sih coach? Kalau pengalaman gitu. Kan sekarang banyak nih kelas-kelas online. Itu apa bisa menjamin seseorang atau seorang pelatih itu bisa nyerap ilmunya dengan lebih dengan lebih maksimal ketimbang yang tatap muka gitu, atau ada plus minusnya gitu? Iya, memang lebih enak di tatap muka dan juga ada praktek ya. Itu yang lebih mudah karena kan cara pelatih untuk menerima pelajaran kan berbeda-beda juga. Betul. Ada yang bisa secara bisa membayangkan secara visual, atau dia harus melihat dulu contohnya dari yang dilakukan, baru dia bisa ngerti apa yang dia pelajari seperti itu. Oke. Itu kalau bisa dibilang tuh memang ada plus minusnya, tapi memang lebih bagus harus tatap muka ya coach ya, terutama yang buat spesialisasi ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan yang tadi pengen ditanyain juga sih. Kalau di Indonesia sendiri coach ya, tadi dengan berbagai masalah yang ada coach tadi udah paparin, itu di bawah PSSI ya kan coach ya? Iya. Oke. Itu jadi memang berapa lama sih coach sama tadi rekomendasi berarti ya untuk orang-orang yang ikut ke pelatihan itu ya? Sekolah pelatih. Kalau di sepak bola ada pelatihan grassroots tuh. Oke. Ya, jadi mereka yang license D yang mau ikut yang memang khusus ngelatih SSB, mereka bisa ikut yang grassroots. Itu di FIFA ada. Cuma memang di futsal belum ada. Ya, kita nggak tahu apakah pelatih futsal harus ikut pelatihan grassroots yang di sepak bola atau enggak, belum ada rekomendasi ke sana. Cuman memang mesti dibuat juga sih. Artinya apa ya, kreatif juga, kita harus kreatif juga untuk bikin seperti itu. Oke. Terakhir sebelum kita break sejenak nih, coach, udah gelombang atau pendaftaran ada informasi nggak sih, animo juga nih masyarakat Indonesia udah menurun atau belum terhadap gelombang sekolah kepelatihan gitu ya, tsunami gitu tur kali aja gitu kan, ini kan semua kan pada balik home nih, pada balik indoor, jangan outdoor, terutama futsal kan indoor nih, ini jangan-jangan semua waduh ada hubungannya gitu loh.
Iya, animonya masih besar ya. Bahkan sebelum pandemi ini juga udah ada tiga kursus license yang harusnya dibuat di bulan April sama di bulan Juni. Cuman memang untuk level 2 dan level 1 AFC. Cuman sampai sekarang belum ada kejelasan juga. Tadinya sih mau tetap bikin dengan jaga jarak gitu di kelas gitu kan. Tapi kayaknya masih tunggu dari Kemenpora juga, dari pemerintah juga, apakah boleh nggak ada kelonggaran nggak seperti itu. Betul. Iya sih. Apalagi inilah ya, futsal jarak ya, itu salah satu olahraga yang sifatnya jaraknya dekat gitu ya. Permainan. Futsal, basket, sepak bola. Makanya kan aneh juga ya. Ketika pemain sepak bola basket gitu harus jaga jarak. Gimana jaganya? Adanya jaga pemain ya, Bro. Iya. Jaga gawang. Aduh. Setelah yang satu ini ya, kita akan balik lagi di sesi yang terakhir sebelum nanti memang agak sempit sedikit karena ada inspirasi Ramadan. Tos akan kembali lagi setelah yang satu ini. Balik lagi sahabat RPK. Sorry, ini ternyata di YouTube live stream ya, video live stream. Lagi ada rame ternyata. Ya? Rame. Iya, ini kenapa jadi hilang? sorry. Kita sapa juga ya. Ya, ini kita semuanya nih. Teman-teman siapa aja, Bro? Siapa sih namanya? Ada Rian Firdi Pratama ya. Rian Firdi Pratama, kemudian ada Hans Saragi tadi udah ya, kemudian ada Ino Matulesi katanya. Ini bacain sedikit sambil atur ya, buat langsung dari Itali. Selamat sore Bung David, semua apa kabar? Oke, kabarnya baik brother. Kemudian apa lagi nih? Oke, Arthur masih cari-cari ya. Kemudian di Indonesia sepertinya sebelum masuk melatih usia emas, grassroots harus kenal dulu child protection policy, dan ini benturan banget sama kultur dan budaya kita. Oh, itu yang tadi ya udah ya. Tadi Ino juga bilang tuh, yes, setuju banget. Sama kayak akademi kita di Inspire Indonesia. Terus Hans Saragi, Bro, apa kata dia? Hans Saragi, saran saya coach kalau bisa pelatih-pelatih di sekolah terutama di usia dini tuh ambil lisensinya jangan terlalu mahal. Jangan terlalu mahal. Berarti dia udah pernah ini dong ya, udah pernah tahu harga. Bisa jadi. Coach, emang mahal apa coach? Kita 3 juta. Oh ya, masih inilah ya, masih bisa terjangkau lah ya, terutama dengan ya namanya kepelatihan kursus segitu masih apa namanya, masih terjangkau gitu. Oke, ada lagi nggak tadi ya? Kemudian itu dari Rian Virdi nih. Rian. Ini ada Rian Virdi. Biasanya ada pelatih mental yang berlisensi coach untuk menghadapi psikologi pemain. Wah. Sebenarnya ada lisensi, ada kayak gitu katanya ya. Kalau misalnya pelatih mental masih jarang. Pelatih mental terus juga coach to coach podcast. Wah, asik juga tuh. Iya, perlu juga untuk mengetahui minat pelatih. Oke. Kemudian seru nih. Ino Matulesi tanya lagi tadi, apakah tidak sebaiknya federasi atau PSSI sekarang membuat standar kepelatihan dengan tes psikologis terhadap pelatih guna membantu pelatih mengenal potensi spesifikasi dirinya? Mungkin begitu kali ya. Banyak juga nih ya yang nanya-nanya. Aduh, biasanya ya mungkin karena tadi di share lebih banyak. Coach mau menanggapi? Kita sapa juga ya semuanya ya. Semuanya, halo. Coach, mungkin mau menanggapi terakhir sama yang mungkin udah di closing terakhir gitu. Apa yang lebih ingin disampaikan terhadap spesialisasi pelatih futsal ini, Coach? Iya, memang seharusnya bisa juga ya para pelatih itu dikasih tes gitu ya. Jadi minat si pelatih itu kemana gitu. Karena dia ngambil license itu yang minat kemana, apakah dia mau
menangani anak-anak ini. Mic-nya boleh dekatan dikit, coach, mic-nya. Iya, dia mau ngelatih anak usia dini atau dia mau ngelatih tim yang junior 16 tahun, 13 sampai 16 tahun. Atau memang dia ngambil license untuk ingin ngelatih tim liga profesional misalkan. Nah, jadi sebelum dia atau selama dia ngambil kursus, si federasi ini juga tahu nih, berapa orang sih yang minatnya ke usia dini, berapa yang minatnya untuk klub, sama berapa yang junior. Nah, nanti dari situ kan sudah terdata tuh. Nah, kemudian dibuat lagi sebuah kursus lagi untuk tambahan, bagaimana mengelatih anak-anak, bagaimana ngelatih tim junior, bagaimana ngelatih tim profesional. Tentunya yang tim profesional akan diarahkan ke ini ya, ke level berikutnya, karena kan tim profesional kan butuh license yang tingkatnya lebih tinggi gitu. Karena anak-anak sama yang junior itu mungkin nggak perlu yang tinggi, tapi yang penting dia tahu cara melatih mereka, tahu cara menghadapi mereka. Begitu juga yang minatnya ke tim perempuan. Ya, itu kan juga kita harus juga tahu seperti itu, sama minatnya ke ngelatih fisik sama ngelatih kiper. Oke. Jadi setelah dia dapat license utama, dia bisa dapat pengetahuan lagi untuk bagaimana untuk bisa mengembangkan minat-minat yang tadi dia punya, yang mereka miliki itu. Oke, coach. Wah, ini sebenarnya seru dan bisa jadi diskusi panjang juga ya. Teman-teman yang di YouTube juga mungkin lain waktu boleh lebih awal bergabung supaya kita juga enak untuk diskusinya ya. Asik seru nih, seru banget. Oke, tapi kita udah di ujung ya perjumpaan kita saat ini. Terima kasih coach sudah bergabung ya. Terima kasih coach. 2 minggu lagi kita. Saya juga harus kejar flight untuk besok siaran jam 7 pagi di RPK. Ya, di atas di rooftop landasan udah gue siapin. Coach, terima kasih sekali lagi, bro ya. Besok kita ketemu lagi ya. Benar banget. Akhir kata saya Daniel Taramal. Arthur Tyson pamit. Ya, pamit. Bye. Bye.